Alert 2. Texas 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? Departure control, we can make it. We're turning... Soleh! Hai, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang diambil dari kisah nyata Sully, Miracle on the Hudson. Film ini menceritakan kejadian kecelakaan pesawat pada tanggal 15 Januari 2009 silam, di mana kapten pilot pesawat tersebut berhasil menyelamatkan semua penumpang yang ada di dalam pesawat dengan melakukan pendaratan darurat di sebuah sungai di New York yang bernama Sungai Hudson. Kapten Sully baru saja tiba di pesawat dan bersiap untuk menerbangkan pesawatnya. Saat itu ada 3 pramugari yang bertugas dan tentunya ada co-pilot Jeffrey yang sudah menunggu di kokpit pesawat. Terlihat kondisi saat itu normal-normal saja seperti penerbangan pada umumnya. Tak lama setelah pesawat melakukan take off, tiba-tiba ada segerombolan burung yang terbang menghantam pesawat US Airways 1549 itu yang mengakibatkan 2 mesin pesawat tersebut meledak dan mati. Akibatnya para penumpang terkejut dan panik. We got one rolling back. Ignition start. I'm starting the APU. Namun, pramugari yang bertugas secara profesional berusaha menenangkan para penumpang. Di kokpit, Kapten Sully menghubungi petugas ATC untuk mendapatkan bantuan. Pihak ATC meminta agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Namun, karena ia merasa kondisi pesawat tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, Kapten Sully memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah mengatakan hal tersebut, pesawat US Airways 1549 hilang dari radar. Melihat situasi tersebut, petugas ATC langsung menghubungi helikopter yang berada tidak jauh dari titik koordinat terakhir pesawat. Perlahan, ketinggian pesawat US Airways 1549 mulai merendah. Terlihat di pesawat, pramugari menyuruh seluruh penumpang untuk berlindung dengan menundukkan kepala. Heads down, stay down. Evacuate. Pendaratan darurat yang dilakukan Kapten Sully bisa dibilang cukup mulus karena tidak ada terjadi kerusakan parah dan semua orang terlihat baik-baik saja. Kemudian para kru pesawat melakukan prosedur pengeluaran penumpang di atas air. Beruntung ada kapal yang melintas dekat jatuhnya pesawat. Kapal itu pun mendekati pesawat untuk membantu menyelamatkan orang-orang. Tidak lama berselang ada kapal lain datang membantu mengevakuasi mereka. Ditunjukkan juga betapa profesionalnya Kapten Sully. Dia tidak keluar pesawat sebelum memastikan semua orang berhasil keluar. Ia orang terakhir yang keluar dari pesawat. Setelah sampai di darat, ia kembali meminta tolong petugas untuk memastikan semua penumpang dan kru selamat. Pasca kejadian, sang pilot mengalami stres pasca trauma dan karirnya terancam tamat. Lisensi penerbangannya terancam dicabut dan dia juga terancam dipecat dari pilot. Keesokan harinya, Sully terlihat jogging pagi, namun pikiran tentang pendaratan darurat yang ia lakukan mengganggu konsentrasinya, hampir saja tertabrak taksi. Setelah jogging pagi, Kapten Sully kembali ke Hotel Marriott, tempat dia menginap. Selesai mandi, tidak sengaja melihat televisi yang memberitakan kecelakaan pesawat US Airways 1549 yang diterbangkan oleh Kapten Sully. Media dan korban yang diwawancarai menyebutnya sebagai pahlawan yang menyelamatkan semua penumpang di dalamnya. Namun, hal ini berbanding berbalik dengan keadaan Sully. Dia harus menghadapi Dewan Keselamatan Penerbangan.
Kapten Sully dan kopilot Jeffrey mendatangi panggilan Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional Amerika atau NTSB. Mereka sedang diselidiki tentang kecelakaan jatuhnya pesawat yang mereka terbangkan. Tim investigasi terdiri dari tim sistem pesawat, tim struktur pesawat, tim alam liar, tim pertahanan, dan tim respon darurat. Semua bekerja sama untuk menyelidiki kasus kecelakaan pesawat yang diterbangkan oleh Kapten Sully. Hari ini merupakan dimulainya investigasi jatuhnya pesawat US Airways 1549. Seketika Kapten Sully instruksi dengan mengatakan pesawatnya tidak jatuh, melainkan melakukan pendaratan darurat di sungai. Tim penyelidik mempertanyakan keputusan Kapten Sully mendarat darurat di air, bukan di bandara terdekat seperti Bandara Guardia. Kapten Sully menjelaskan bahwa ketinggian pesawat tidak memadai dan Sungai Hudson solusi paling aman untuk melakukan pendaratan darurat. Tim investasi kembali mempertanyakan apa dasar perhitungan yang digunakan Kapten Sully. Kapten Sully pun menjawab dia tidak melakukan pertimbangan apapun. Keputusan diambil berdasarkan pengalamannya menerbangkan pesawat puluhan tahun. Tim penyelidik menjelaskan bahwa berdasarkan teori insinyur penerbangan, daya pesawat cukup untuk kembali ke landasan. Namun Kapten Sully membantah dengan mengatakan insinyur bukanlah pilot. Mereka tidak mengetahui fakta di lapangan seperti apa. Tim penyelidik pun mengakhiri interogasi pertama dengan mengatakan akan mengadakan simulasi dengan komputer untuk menghitung ulang algoritma kejadian dengan menggunakan parameter yang sama persis seperti kejadian aslinya. Sepertinya mereka meragukan kondisi mesin pesawat yang mati karena tertabak kawanan burung. Di samping itu, mereka juga mempertanyakan faktor lain seperti kehidupan pribadi pilot, apakah mereka memakai narkoba atau minuman alkohol yang mungkin mempengaruhi jatuhnya pesawat US Airways 1549 tersebut. Namun, keduanya membantah tuduhan tersebut. Kapten Sully pulang ke hotel bersama dengan Jeff dan rekannya. Rekannya berpendapat bahwa tim investigasi kelihatannya mencari-cari kesalahan Kapten Sully karena maskapai dan perusahaan asuransinya mengalami masalah atas kerusakan yang disebabkan keputusan yang diambil Kapten Sully. Namun Kapten Sully menjawab dengan pikiran positif bahwa tim investigasi sedang menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Ketika semua bukti mematahkan asumsi mereka, maka masalah akan beres. Setibanya di hotel, Kapten Sully sudah ditunggu puluhan wartawan yang akan mewawancarainya. Setelah di kamar, Kapten Sully melakukan pembicaraan dengan istrinya melalui telepon. Kapten Sully mengungkapkan kegelisahannya atas investigasi yang dilakukan oleh tim NTSB yang bisa saja mengancam karirnya sebagai pilot. Istrinya juga mengatakan dirinya sudah tidak nyaman dengan keberadaan wartawan di rumahnya yang berusaha ingin mewawancarainya. Kejadian ini sungguh membuat Kapten Sully stres sampai dia tidak bisa tidur. Ia kemudian telepon Jeff, kemudian mengajaknya ngobrol sambil jalan-jalan di kota. Dalam obrolan itu, Kapten Sully mengungkapkan kecemasannya terhadap karir pilotnya. Merasa tidak adil karena ia telah menjadi pilot selama 42 tahun, menerbangkan jutaan orang, namun pada akhirnya ia akan dinilai hanya berdasarkan satu kejadian selama 208 detik saja. Mendengar itu, Jeff menenangkan Kapten Sully dengan mengatakan bahwa yang ia lakukan kemarin sudah benar dan ia merupakan seorang pahlawan. Keesokan harinya, Dewan Penyelidik kembali memanggil Kapten Sully dan Jeff untuk kedua kalinya. Dewan Penyelidik mengatakan bahwa ia telah melakukan simulasi. Dari hasil simulasi, ia menemukan bahwa mesin kiri pesawat tetap menyala dengan pelan, walaupun dihantam burung. Hasil ini menguatkan opini mereka bahwa Kapten Sully melakukan kesalahan karena seharusnya mereka bisa melakukan pendaratan di bandara terdekat seperti LaGuardia atau bandara lainnya yang ada di sekitar. Kapten Sully yang mengalami sendiri kejadian tersebut meyakinkan bahwa semua mesin mati total
dan tidak mungkin melakukan pendaratan di bandara terdekat. Kapten Sully dan Jeff berusaha meyakinkan, namun Dewan Penyelidik bersikukuh bahwa mereka salah karena meskipun kedua mesin mati, hasil perhitungan matematis insinyur penerbangan dalam 20 simulasi menunjukkan mereka masih berbalik arah untuk mendarat di Bandara LaGuardia. Kapten Sully ingin melihat sendiri simulasinya seperti apa, dan ia juga mau membuktikan bahwa mesin pesawat benar-benar mati dengan melihat langsung mesin kiri pesawat. Namun, mesin kiri pesawat hilang akibat hantaman keras di Sungai Hudson. Penyelidikan kedua pun berakhir dan Dewan Penyelidik akan memanggilnya kembali setelah rekaman suara kokpit dan ETC sudah tersusun. Saat Kapten Sully duduk santai di bar, Kapten Sully tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuktikan bahwa keputusan yang ia ambil sudah tepat. Kapten Sully menelpon rekannya meminta tolong agar dia membuatkan simulasi ulang insiden kecelakaan pesawatnya. Namun simulasi kali ini harus melibatkan pilot sungguhan. Simulasi ini harus jadi sebelum Dewan Penyelidik memanggilnya kembali 2 hari lagi. Tibalah hari sidang di kantor administrasi penerbangan federal untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus kecelakaan pesawat US Airways 1549. Sidang dibuka dengan memperlihatkan hasil simulasi ulang yang dilakukan atas permintaan Sully dengan melibatkan 2 pilot sungguhan. Ada 2 simulasi yang diperlihatkan, yaitu simulasi pendaratan di Bandara LaGuardia dan simulasi pendaratan darurat di Bandara Teterboro. Hasil 2 simulasi baru tersebut tetap menunjukkan pesawat berhasil melakukan pendaratan di 2 bandara tersebut. Melihat hasil tersebut, Sully mengatakan kalau mereka sama sekali belum memasukkan faktor manusia di dalam simulasi tersebut, meskipun sudah ada 2 pilot sungguhan. Hal itu ditunjukkan 2 pilot tersebut tidak berperilaku seperti seorang manusia yang baru saja mengalami peristiwa buruk yang baru pertama kali dialami dalam seumur hidupnya. Karena dalam simulasi tersebut, pilot secara spontan kembali ke arah bandara setelah mesin simulasi memberikan perintah. Namun fakta di lapangan tidak demikian, karena setelah mengalami kejadian seperti itu, pasti ada kejadian gangguan psikologis. Selain itu, dalam simulasi pilot juga tidak memeriksa kerusakan mesin dan tidak menyalakan tenaga tambahan, yang mana kejadian tersebut akan mengakibatkan jeda waktu 35 detik. Sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke bandara terdekat. Kemudian Kapten Sully juga menanyakan berapa kali percobaan yang dibutuhkan agar simulasi tersebut berhasil dilakukan, dan ternyata perlu percobaan sebanyak 17 kali. Mendengar pembelaan Kapten Sully, Dewan Penyelidik kembali membuat simulasi dengan menambahkan jeda waktu 35 detik sebelum memutuskan kembali ke bandara. Dan beginilah hasil simulasi tersebut. Birds. Okay, I saw him. Right. 35 seconds. Time's up. Here we go. Ready right for the airport. About 7 miles from the runway. 50, 40, 30, 20. Let's try Teterboro. Birds. 35 seconds. Let's see if we can make it. I do. Obstacle. Pull up. Not gonna work. Pull up. Pull up. Pull up. Does anyone need to see more simulations? Dewan Penyidik kali ini dibuat terdiam oleh pembuktian dari Kapten Sully. Mereka kembali melanjutkan sidang dengan memutar hasil rekaman dari black box. Dari rekaman tersebut tidak ditemukan human error yang dilakukan Kapten Sully dan Jeff. Dan pengambilan keputusan Kapten Sully untuk mendarat darurat di Sungai Hudson merupakan berdasarkan analisis di lapangan. Kapten Sully dan Jeff yang baru saja mendengarkan rekaman black box nampaknya kembali merasakan kengerian yang mereka hadapi. Mereka pun minta break sejenak. Saat sidang dimulai kembali, Dewan Penyelidik menyatakan bahwa mesin kiri pesawat sudah ditemukan dan memang betul terjadi kerusakan parah di mesin tersebut.
Akhirnya Dewan Penyelidik memberikan apresiasi terhadap aksi heroik Kapten Sully mendarat darurat di Sungai Hudson dan berhasil menyelamatkan semua orang dalam pesawat tersebut. Dewan Penyelidik pun juga menyebutnya sebagai pahlawan. I disagree. It wasn't just me. It was all of us. This is Jeff and Donna and Sheila and Doreen and the rescue workers, the air traffic control, all of the passengers, ferryboat crews and the scuba cops. We survived. We all did it.